Kita mohon pertolongan Tuhan. Hari ini kita bahas secara khusus tentang seluk-beluk dan juga pengajaran tentang pokok ya, pengajaran terpenting dari Tuhan Yesus, kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah kami pada hari ini dan khususnya seluruh akal budi, hikmat yang Kau berikan pada kami terus menuju kepada keserupaan dengan Kristus, dengan Sang Raja, dengan seluruh kehidupan, bukan hanya dalam pemikiran kami, bukan hanya di dalam pandangan kami, tetapi Engkau juga sudah merubah hidup kami. Engkau sudah melahirkan kami, dan Kristuslah yang menjadi hidup kami. Pimpinlah kami supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada depan kami, dan Engkau akan memberikan pada kami satu perlengkapan rohani, satu kekuatan yang bisa menghadapi kegelapan dunia ini, kerajaan gelap ini. Dengan kerajaan terangmu, kami akan dibimbing dan diberi jaminan kekuatan dan juga kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami dan seluruh pemikiran kami. Biarlah roh Tuhan memberikan kami roh yang lemah lembut, roh penurut, dan roh yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita akan melihat kepada satu pusat atau sentralitas pengajaran Tuhan Yesus ya. Nah, di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, itu tentang kerajaan Allah itu sangat disinggung sangat banyak ya, dan berpuluh-puluh. Bahkan kalau di jumlah itu jumlahnya hampir 100 tentang kerajaan Allah. Dan khususnya di dalam kitab Matius. Nah, kita akan berkonsentrasi dalam kitab Matius karena Matius inilah yang merupakan pembuka awal dalam perjanjian baru. Dan perkataan kerajaan Allah, kerajaan surga, atau kerajaan Kristus, kerajaan Bapa gitu ya, itu sangat dibahas ya, sangat dibuka rahasianya. Dan orang yang pertama kali membuka jalan itu adalah Yohanes. Nah, Yohanes ini mewakili dari pemikiran dan juga perwakilan dari seluruh suara kenabian. Dan dia disebut sebagai suara nabi yang terakhir. Jadi nabi terakhir itu bukan nabi yang lain ya. Nabi yang ke 24, 25 gitu kan. Nabi yang terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Itu nabi terakhir yang merupakan transisi masuk dalam perjanjian baru dan kemudian langsung nabi, raja, dan imam itu dipegang oleh Tuhan Yesus. Nah, kita perhatikan baik-baik kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nanti kita akan membahas secara khusus hari ini satu pengertian tentang perbedaan dan kesamaan kerajaan Allah dan kerajaan surga. Ya, ada pemakaian yang berbeda dan tafsiran juga yang sudah berlaku, dan ada beberapa penyesuaian ya, serta kemajuan dan juga eksplorasi Alkitab. Dan beberapa waktu belakangan ini kerajaan Allah dan kerajaan surga itu akhirnya ada yang menemukan dengan penelitian secara biblika, juga historis, penggunaan secara sinoptis, Injil sinoptis, dan juga dalam Injil Yohanes secara menyeluruh. Nah, kita akan melihat yang pertama, kerajaan surga atau kerajaan Allah ya, itu dipakai dalam kitab Matius. Matius lebih prefer, lebih condong dan menekankan kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu dipakai oleh Matius itu lebih sering, ya, lebih sering daripada kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, saya akan bacakan dari Matius pasal 3 ayat 2 ya, dari awal gitu. Dikatakan di sini, Matius pasal 3 ayat yang kedua. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan setelah itu dia membicarakan kalimat ini. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Nabi Yohanes Baptis ini itu mempersiapkan jalan Tuhan, mempersiapkan jalan kerajaan Allah akan datang dan segera datang, sudah di depan mata gitu ya, sudah di depan, eh, kenyataannya sudah ada di depan gitu. Ya, dikatakan ada suara yang berseru-seru, itu suara kenabian di padang gurun.
Nah, perhatikan baik-baik padang gurun Yudea dan juga padang gurun yang mewakili akan seluruh pemikiran orang-orang yang akan dilepaskan dari perbudakan, dari kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan seperti bangsa Israel, dan akan diberikan jalan oleh Tuhan dan diserukan jalan pembebasan oleh Musa. Dan jalan pembuangan kemudian diserukan akan kembalinya orang-orang pembuangan itu juga diserukan oleh nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yeskel dan semuanya. Dan itu konteksnya adalah konteks dalam kerajaan Allah. Jadi menuju kepada kerajaan Allah dan memasuki kerajaan Allah. Dikatakan persiapanlah jalan untuk Tuhan. Jadi persiapan jalan untuk Tuhan. Jadi yang akan lewat ini bukan manusia, yang lewat itu adalah Tuhan sendiri. Luruskanlah jalan baginya. Jadi kita diminta untuk melihat bahwa nabi-nabi itu akan memberikan jalan lurus. Jalurus gitu ya. Jalurus itu jalan lurus. Jalan yang hanya bisa diberikan dengan suara kenabian dari Tuhan dan jalan itu akan dilalui oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus kemanapun berjalan itu sedang menuju kepada jalan utama dan jalan puncak daripada jalan kerajaan Allah yang membuka hidup kerajaan Allah, yang membuka rahasia kerajaan Allah, membuka masuk dalam alam kegelapan, alam di dalam dosa, perbudakan dosa, dan kemudian di dalam pergumulan itu, dalam masa-masa untuk dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dari apa? Dari perbudakan, dari seluruh kekuatan dosa itu. Nah, kita dimasukkan ke dalam satu jalan yang akan membuka semua ke dalam jalan tanpa adanya dosa, tanpa ada penderitaan, tanpa ada keluh kesah, tanpa ada apapun yang bersifat gelap. Itu masuk kerajaan terang. Jadi kita dari kerajaan gelap menuju ke kerajaan terang. Jadi luruskanlah itu menunjukkan pada satu jalan yang tidak berubah dan jalan itu adalah jalan yang sudah ditetapkan, jalan yang lurus, jalan yang tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dialihkan ke jalan lain dan itu hanya jalan itu, jalan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan kebenaran." Nah, ini berkaitan ya. Jadi aku ada jalan kebenaran dan jalan itu adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri dan dia memberikan jalan dan jalan itu adalah dirinya, dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat kita ke Google Maps gitu kan atau kita lihat aplikasi-aplikasi itu ada aplikasi yang menunjukkan kita jalannya. Ya, oh ini di sini, di sini, di sini. Jadi antara menunjukkan jalan dengan orang yang tahu jalan, dengan orang yang sudah menciptakan aplikasi itu adalah sama. Jadi Kristus yang memiliki dan yang menghidupi, yang menciptakan kerajaan Allah itu, yang juga memberikan jalan itu, yang dia juga jalani, dan antara Google Map dengan penciptanya, Google Map itu jadi satu. Nah, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi jalan itu, dan jalan itu ya Tuhan itu. Jadi kalau saya mengenal Tuhan, saya pasti mengenal jalan. Loh, dari mana tahu jalannya? Nah, dari setiap perjalanan hidup dia, setiap perkataan dia, setiap apa yang dia lakukan, pekerjaan dia, pelayanan dia. Nah, itu jalannya. Dan jalan itu memuncak kepada jalan yang tertinggi yang akhirnya membuka seluruh daripada belenggu dosa, kematian, murka Allah itu adalah jalan salib. Maka dikatakan jalan salib, Via Dolorosa. Melalui salib, melalui jalan salib dan tidak di jalan lain. Nah, itu adalah jalan kerajaan Allah. Ya. Nah, yang kita lanjutkan adalah kita lihat sekarang ya. Nah, pemakaian kerajaan Allah ini atau pemakaian kata kerajaan Allah itu berkaitan dengan hampir seluruh daripada pengajaran Tuhan Yesus itu berkaitan dengan kerajaan Allah, hampir seluruh. Perumpamaan kerajaan Allah, tentang nanti seorang anak kecil yang juga harus menjadi anak kecil masuk kerajaan Allah. Nah, kita akan lihat ini ya di dalam firman Tuhan, khususnya dalam kitab Matius. Matius pasal ketiga dua sudah kita baca, kita lihat pasal 4 ayat yang ke-8. Nah, perhatikan ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia. Jadi iblis itu bisa menghadirkan apa? Ini kerajaan yang sangat bagus yang diciptakan Allah itu bisa dipakai iblis untuk apa? Untuk menguji, menjatuhkan, dan mengikat manusia. Dikatakan kerajaan dunia dan segala kemegahannya.
Di situ. Jadi sebelum Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, sudah diuji dengan kerajaan kegelapan itu dihadirkan di depan dia dan Tuhan Yesus memilih kerajaan Bapaknya. Bukan kerajaan yang disediakan oleh dunia, disediakan oleh iblis dengan segala kenikmatan, kemuliaannya, kemegahannya. Dia mengusir iblis itu, nyalah kamu. Ya. Jadi ini ujian, perhatikan saudara, ujian bagaimana kita melihat kerajaan dunia dengan kerajaan Allah. Saudara itu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus di awal. Jadi dia diuji itu di awal dia sudah menangkan dan dia mengalami pengujian-pengujian sampai akhir puncak daripada dia mempertahankan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan melalui jalan salib. Jadi bukan ikut akan dunia dan kenikmatan dunia, kemegahan dunia dan seluruh kekuatan kuasa dunia ini yang dihadirkan oleh iblis. Jadi iblis itu membangun kerajaan kegelapan dan memberikan kerajaan itu kepada manusia untuk memancing mereka masuk di dalam belenggu kerajaan kegelapan. Hatinya mereka gelap, mereka penuh dengan kemabukan, kesenangan, mereka penuh dengan kenikmatan. Nah itu, jadi iblis itu mengikat manusia dengan itu. Ya ini dari konteks adalah waktu Tuhan Yesus sudah bisa menghadapi itu. Semua berkaitan apa? Dengan konsep kerajaan Allah yang palsu, kerajaan Allah yang gelap, kerajaan Allah yang kabur, kerajaan Allah yang tidak lurus, belok-belok dan membuat kita menuju kepada maut. Nah, itu yang menghadirkan siapa? Adalah iblis. Ya, sejak Adam pertama dan kemudian Kristus Adam kedua dicobai sama. Tentang apa? Tentang kedaulatan, tentang kekuasaan. Bahwa kamu itu berkuasa, kamu tidak akan mati, kamu akan hidup dan kamu menjadi seperti Allah. Nah, itu surah itu satu satu godaan iblis yang sama dihantamkan pada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk yang kedua dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-8. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi bukan hanya Yohanes Pembaptis dan seluruh nabi memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang kehendak Allah, tentang pemerintahan Allah, tentang kedaulatan Allah, tentang kehendaknya dan bagaimana akan melindungi, menjamin sang raja ini. Dan Tuhan Yesus pun berkata sama. Jadi kalimat dia pertama kali dia buka adalah, saudara, kerajaan Allah itu bisa dimasuki hanya dengan satu syarat, hati yang bertobat. Tanpa pertobatan, tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Nah, pertobatan ini nanti adalah jalannya dibangun oleh siapa? Dibangun oleh karya, usaha, kekuatan, dan jasa Kristus. Jalan keselamatan, kehidupan, dan kebenaran ini. Nah, kita masuk dalam ayat 17. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dari antara bangsa itu. Jadi dengan hadirnya kerajaan Allah, seluruh daripada sakit, penyakit, kelemahan manusia, baik yang diikat oleh dosa, kerasukan setan, buta, tuli, dan seluruh apapun yang tidak sesuai, tidak seluruh jalan kerajaan Allah, yang belok-belok, yang cacat, dan kemudian yang difobel, yang kemudian memberontak pada Tuhan, hati yang miring, hati yang bengkok, hati yang apa ya, berputar-putar, hati yang licik apa semuanya, itu harus disembuhkan, harus diubahkan. Jadi dengan hadirnya Kristus, penyakit dikalahkan, kuasa kegelapan tunduk pada Dia. Nah, itu kerajaan Allah itu hadir. Nah, termasuk dalam hati kita, ya, di dalam pertobatan kita. Jadi dosa-dosa yang ada dalam diri kita perjalanan itu Tuhan berikan jaminan kalau kamu terus makan makanan dari kerajaan Allah, makan dan minum roti kerajaan Allah, air kerajaan Allah dari batu karang itu, dari roti mana itu, maka kamu akan bisa membebaskan dirimu karena kamu mendapatkan kebebasan dari Kristus, kerajaan Allah itu. Ya, oke, kita lihat sekarang. Dan dikatakan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Apa yang diajarkan? Ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Ya, kalau kita ngomong itu di rumah-rumah kecil ibadat gitu ya. Jadi bukan di bait Allahnya saja, tetapi di setiap
rumah-rumah bait Allah, di persekutuan-persekutuan dan di kelompok-kelompok kecil, di kelompok rumah, kelompok-kelompok. Nah, itu rumah ibadat yang ada. Saudara, dia mengajarkan apa? Kerajaan Allah. Berita sukacita kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Dan dampaknya dengan hadirnya kerajaan Allah itu, seluruh sistem tatanan masyarakat yang rusak, penjahat, perampok, pezina, itu diubahkan oleh Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Alam semesta yang kacau, yang badai dan semuanya itu ditenangkan oleh Tuhan. Dan kerajaan kegelapan yang mau merampas dan merusak manusia itu bisa ditaklukkan oleh Tuhan. Itu artinya kerajaan Allah hadir, ya kan? Nah, nanti kita pelajari dalam contoh perjanjian lama. Kita lihat sekarang ya. Saudara perhatikan, waktu Tuhan Yesus mengajar pertama kerajaan Allah dan dia kemudian mengajar kalimat berbahagia, semua berkaitan dengan kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Jadi syarat orang-orang yang bertobat, dia akan diberi oleh Tuhan hati yang miskin. Ya, bukan miskin secara jasmani dan miskin secara perlengkapan pakaian, bukan, tapi miskin di hadapan Allah. Jadi miskin kita itu bukan miskin di hadapan manusia, bukan miskin di hadapan dunia, dipermalukan dunia. Miskin kita adalah miskin di hadapan Allah. Jadi arti miskin di hadapan Allah adalah semua itu adalah milik Allah, semua diperintah oleh Allah, semua adalah di dalam pengontrolan kendali Tuhan, dan semua kita harus taat kepada Tuhan. Jadi orang miskin itu tuh nggak punya harta, nggak punya hak, nggak punya masa depan, nggak punya semuanya. Siapa yang punya? Yaitu Allah sendiri. Nah, inilah orang yang berbahagia, orang yang melihat jalan itu, orang yang menikmati dan mendapatkan jalan itu. Dikatakan berbahagialah. Jadi yang pertama kita lihat bertobatlah. Nah, setelah kita masuk bertobat dan diberitahu kalau kamu bertobat, kamu memiliki kebahagiaan. Apa bahagianya itu? Yaitu kamu memiliki hati yang miskin. Di situ, ya. Jadi kita kita bersyukur ini ya. Kita mendapatkan satu uraian, satu rangkaian, satu pengajaran gitu ya yang berkaitan. Jadi kerajaan Allah bukan hanya satu tema kerajaan Allah, tapi kerajaan Allah itu merupakan tema yang akhirnya merasuk dan meresap semua sampai ke tulang sumsum seluruh daripada pemikiran orang percaya, dan mereka semuanya itu mengharapkan hadirnya kerajaan Allah. Apalagi bangsa Israel. Murid-murid juga sama. Murid-murid mengatakan, kapan engkau mendirikan kerajaan itu? Dan kapan kerajaan itu datang? Tuhan katakan, lu sudah datang. Kamu lihat bagaimana anak manusia, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, iblis-iblis dan roh-roh jahat takluk pada dia. Dan itu artinya kerajaan Allah sedang hadir. Nah, nanti ada satu hal yang penting, kehadiran kerajaan Allah. Nah, itu penting, kehadiran, kemudian dampak kerajaan Allah, serta hasil kerajaan Allah. Itu adalah buah kerajaan Allah. Nah, itu ada. Nanti kita bahas di beberapa minggu kemudian. Nah, kita akan masuk. Berbahagia yang kedua, perhatikan. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi kerajaan Allah di kalimat berbahagia itu membuka dan menutup. Kalau kita lihat, kalimat berbahagia itu ada 8 kata-kata berbahagia. 8 itu artinya bahwa itu zaman baru. Itu artinya 8 adalah 8 orang yang akan memperbarui dunia. 8 yang selamat, yang diselamatkan Tuhan waktu air bah. Itu 8. Jadi angka 8 itu menyimpulkan, melambangkan, menjelaskan tentang dunia baru, masa depan manusia baru, kerajaan Allah yang baru, dan semuanya adalah di dalam angka 8. Ya, ini bangsa Israel sudah mengerti ini, ya. Kita belajar ini. Dikatakan pada ayat yang ke-10 pasal 5, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi dikatakan empunya kerajaan surga, yang miskin empunya kerajaan surga, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, bukan oleh sebab yang lain. Karena kita mengikut Kristus kita dianiaya. Karena kita setia pada Kristus kita kemudian kesulitan untuk cari pekerjaan, kita nggak bisa diangkat, nggak bisa dinaikkan kedudukan karena kita tidak seagama, ya, sama agamanya dengan orang-orang di sekeliling kita, dan kemudian kita disingkirkan, diekskomunikasi gitu kan. Nah, setelah itu ada kesulitan-kesulitan yang akan kita tanggung, dan dikatakan di sini
Dianiaya oleh sebab kebenaran mereka lah empunya kerajaan surga. Jadi orang-orang yang punya hak yang berbahagia sejati itu ditutup dan dibuka dengan apa? Dengan konsep memiliki kerajaan Allah. Delapan hati ini itu merupakan hati yang baru dan dalam delapan perspektif seluruh kehidupan itu mulai dari kepemilikan sampai kepada seluruh pertaruhan. Jadi saya dimiliki dan semua saya persembahkan. Di dalam seluruh hidup saya harus mempersembahkan sebagai persembahan untuk kebenaran, untuk melayani Allah. Nah, surah ini orang-orang berbahagia. Jadi mulai dari awal berbahagia sampai yang ke-8 dan sampai terakhir dikatakan kita semuanya orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Disebut anak-anak kerajaan Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Perhatikan, kerajaan Allah berkaitan dengan hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat? Karena yang bisa melakukan hukum Taurat, yang membuka rahasia hukum Taurat, bukan orang Farisi ahli Taurat yang sombong, yang merasa mengerti firman Tuhan, yang berada di atas orang lain secara pengetahuan teologi. Ya, saya ini profesor teologi, saya dokter teologi, saya master teologi, saya sudah lulus sarjana teologi, dan saya lebih ngerti dari kamu. Dan kita merasa kita paling tinggi dan kita menghina orang, merendahkan orang lain yang tidak memiliki pendidikan seperti kita. Saudara, kita tidak pernah memiliki kerajaan Allah. Nah, kita lihat ini ayatnya. Karena itu, Matius 5:10. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, mengajarkannya demikian pada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah. Sedangkan mereka yang melakukan dan mengajarkan, nah melakukan dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, ia menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan Allah. Jadi ada satu kriteria kualifikasi dari Tuhan Yesus. Dan dikatakan kalau kamu meniadakan dan kamu seringkali alpa, jadi absen beberapa poin-poin kerajaan Allah itu hukum Taurat, maka kamu menempati yang paling rendah di dalam kerajaan Allah. Jadi hidup dalam kerajaan Allah tapi yang paling rendah. Dan kamu akan menempatkan kerajaan Allah tertinggi apa? Yang paling tinggi, tempat yang bersama dengan Tuhan. Nah, ini tempat yang paling rendah itu apa? Tempat yang akan disingkirkan oleh Tuhan. Tempat yang akan diuji oleh Tuhan dan kemudian dihakimi oleh Tuhan. Tapi yang di sini enggak. Kamu bersama dia. Jadi arti tempat paling rendah dalam kerajaan Allah, saudara, jangan dipikir, oh paling rendah itu berarti orang Farisi itu paling rendah karena dia kan tidak sungguh-sungguh mengajarkan. Jadi dia tetap masuk surga. Bukan seperti itu. Paling rendah artinya bahwa kamu harus hati-hati tempatmu ini akan bisa dikeluarkan. Jadi bukan jaminan. Paling rendah di kerajaan Allah bukan pasti, oh itu tetap di kerajaan Allah, Pak. Jadi tetap aja dia masuk surga gitu. Bukan, saudara. Yang berhati seperti anak kecil yang paling kecil ini mengajar pada orang lain, ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa saya katakan demikian? Karena di ayat 19 Matius pasal 5 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini surga, 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 ya, kerajaan surga. Nah, dan di dalam doa Bapa kami dikatakan dengan jelas, ini doa ya, ini hukum Taurat. Tadi berkaitan dengan pengujian, berkaitan dengan kerajaan Allah, berkaitan dengan ketaatan Tuhan Yesus dan baptisan, bagaimana Tuhan membuka dan kemudian memberikan hatinya kehendaknya sebagai raja dan dia menyerahkan anaknya untuk menjalankan semua dan jalan itu buka, jalan kerajaan Allah. Dan di dalam pengajaran Tuhan Yesus pertama kali dibuka adalah pertobatan dan kemudian pelimpahan kepada seluruh kehidupan di masa mendatang. Dan kita lihat kata-kata berbahagia berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi kenapa penting kerajaan Allah? Karena itu sentral dan meresap ke seluruh pengajaran Tuhan Yesus. Dan dirinya sendiri pun adalah ya kerajaan Allah itu. Jadi kerajaan itu berasal dari siapa? Ya dari raja. Dan dia menghadirkan seluruh perkataan, seluruh tingkah laku dia, seluruh jalan yang dilakukan itu jalan kerajaan Allah. Itu perkataan sabda raja, kerajaan Allah. Dikatakan di situ. Dan di dalam doa, kita diajar datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi doa yang paling awal diajar oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat ya doa Bapa kami, ya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20.
Kita perhatikan ini, ya. Demikian Matius pasal pasal 5 ayat yang ke-20. Bentar. Sorry, sorry. Ini Matius pasal yang ke-6. Doa Bapa kami yang sorga. Ayat yang ke Coba kita lihat ya. Hal berpuasa dan berbulan peta, hal berdoa. Nah, ini pasal 6 ayat yang saya bacakan dari ayat ke-9 aja. Jangan, bukan 10, 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya. Nah, setelah dikuduskan namamu, apa yang datang? Jadi kalau saya hidup dalam kekudusan, yang hadir itu apa? Yang akan hadir di dalam hidup kita itu apa? Yang hadir adalah dikatakan dengan jelas kerajaan Allah. Jadi tanpa kekudusan Allah, kerajaan Allah tidak hadir. Kenapa harus kekudusan? Nah, di dalam kekudusan itulah Allah membuat kita bertobat, memberikan anugerah pertobatan. Karena Dia mengambil kita keluar dari dunia ini, dikuduskan. Jadi eklesia itu adalah gereja, dikeluarkan dan dikuduskan oleh Tuhan, kemudian diutus lagi ke dalam dunia. Eklesia, kemudian inklesia. Jadi inklesia ke dalam dunia. Jadi tidak dikeluarkan dari dunia, tetapi orang-orang Kristen berada di dalam dunia. Nah, doa Bapa kami itu bersanding dan sejajar dengan apa? Doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17. Ya Bapa, jangan mengambil mereka dari dunia, tapi biarlah mereka hidup dalam dunia dan menjadi terang bagi kerajaan Allah. Jadi itu separalel ya, jadi sejajar dan saling berkaitan. Jadi yang satu diambil keluar, dikuduskan. Setelah dikuduskan, kamu harus menjadi terang dan terang kekudusan Allah itu hadir dan itulah datangnya kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah akan datang dari hati dalam hidup kita kalau kita hidup di dalam kekudusan. Kalau tidak, nggak bisa. Ya. Nah ini. Nah kalau saya baca terus, itu nanti terus berkaitan ya. Dan kita nggak punya waktu sampai detail. Ya, perhatikan, nggak punya waktu detail. Saya bacakan seperti yang ayat ini ya, perhatikan. Ini satu aja sebagai contoh kerajaan Allah yang terakhir. Matius 13 ayat yang ke-11. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga. Nah, dikatakan kerajaan surga. Tetapi tidak mengertinya, ini perumpamaan kerajaan surga. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan ke dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi pada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih di ladangnya. Jadi seluruh perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah itu menghadirkan perspektif kerajaan Allah yang dari sudut pandang yang begitu luas. Jadi semua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berita kerajaan Allah. Ya, oke. Nah, sekarang kita bahas. Ya, sekarang kita bahas beberapa poin penting ya, beberapa poin penting yang berkaitan dengan kenapa Matius jarang memakai kerajaan Allah, tapi dia memakai kerajaan surga. Saudara, saya akan memberikan satu gambaran nih, satu gambaran dan satu pandangan, beberapa pandangan masa lalu dan juga yang sekarang sudah diperbarui dan kemajuan firman Tuhan serta penelitian, terus penafsiran yang semakin bagus dan semakin sempurna. Saudara, kita akan bersama-sama untuk apa? Untuk melihat. Jadi pemakaian kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, oke, kita lihat. Di dalam seluruh perjanjian-perjanjian baru, kerajaan Allah itu selalu berkaitan dengan satu pusat, keberadaan kota, keberadaan tempat kudus, ibadah. Jadi waktu kita ngomong Yerusalem, saudara itu semua orang-orang Israel, bangsa Yahudi, bangsa Israel, itu tahu bahwa itu adalah ibu kota kerajaan Allah. Dan bait Allah adalah tempat Allah hadir. Jadi ibu kota Yerusalem itu, di manakah pusat daripada Yerusalem adalah hadirnya Allah di kota itu. Di manakah hadir Allah di kota itu? Yaitu hadirnya di tahta kerajaan Allah. Di mana? Di tempat
tabut perjanjian diletakkan, untuk ruang Maha Kudus. Dan di mana ruang Maha Kudus? Di bait Allah, bait suci. Nah, saudara, kita belajar dalam beberapa hal penting. Nah, di dalam Bilangan 16, bagaimanakah orang-orang seperti Bani Korah, terus Datan, Abiram itu ya, yang menolak. Dan perhatikan, saudara, Bani Korah adalah keturunan Lewi dan keturunan Ruben, Ruben dan Lewi. Mereka bersekongkol kemudian melawan pemerintahan Allah. Mereka melawan bagaimana mereka kemudian ingin menjatuhkan tanda petik pemimpin dari pemerintahan Allah, yaitu dipegang oleh Musa. Jadi Musa bukan raja, tapi dia mewakili sebagai seorang nabi yang menuntun kerajaan Allah itu akan dihadirkan kepada mereka dan akan diberikan pada mereka. Dan di sini kita lihat dalam Bilangan 16, bagaimanakah orang-orang ini? Coba kita lihat ya, dalam Bilangan 16, kita buka ayat ini. Supaya kita belajar berhati sungguh-sungguh gentar terhadap kerajaan Allah. Bilangan 16 ayat yang paling akhir ya, kita lihat ini. Bilangan 16 ayat yang paling akhir. Perhatikan ya, dari ayat yang ke-46. Berkatalah Musa pada Harun, ambillah perbaraan, bubulah api dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Allah telah berkobar dan tulah sedang dimulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah. Wah, saudara, tulah. Jadi bukan hanya Mesir yang ditulah oleh Tuhan. Bangsa Israel pun yang tidak taat melawan kerajaan Allah, melawan pemerintahan Allah, melawan kehendak Allah, itu ditulah oleh Tuhan. Ya, dalam Bilangan 16 ayat 47. Dan ketika, perhatikan ya, ketika tulah itu mulai berjalan, dibubunyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu adalah 14.700 orang banyaknya. 14.700 orang. Di saat itu juga ditulah oleh Tuhan. Mati semuanya. Dan belum terhitung orang-orang mati karena perkara Korah yang ditelan oleh bumi itu. Puluhan ribuan orang juga. Jadi kalau kita lihat hampir ratusan ribu orang Israel yang di padang gurun itu dibinasakan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ikut pemerintahan Allah, kehendak Allah, dan melawan Musa, melawan Harun, melawan sistem Allah, saudara, itu dibinasakan Tuhan. Ditulah oleh Tuhan. Jadi bukan hanya tulah, bukan hanya untuk orang Mesir ya, untuk Raja Firaun, bangsa Mesir yang melawan Tuhan, tapi juga untuk bangsa Israel yang tidak taat, yang melawan Tuhan, menghujat pemimpin dan tidak terima dengan pemimpin, itu dihukum oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita lihat lagi ke belakang. Jadi waktu kerajaan Allah itu akan dihadirkan oleh Tuhan dengan manusia jatuh dalam ketidaktaatan, Tuhan menjanjikan akan dibentuknya satu kerajaan yang kekal. Satu kerajaan umat pilihan. Satu kerajaan manusia yang dikuduskan oleh Tuhan. Karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi waktu Adam diberikan kuasa untuk menguasai bumi, mengatur bumi, dan mendominasi bumi itu, Adam menjadi raja atas seluruh ciptaan. Dan hak raja itu, pengaturan itu, diberikan Tuhan kepada Adam. Jadi kedaulatan Allah diberikan dan kemudian disampaikan satu wewenang kepada Adam untuk memerintah. Dan dia gagal, maka seluruh wewenang yang ada, ya seluruh wewenang ada, seluruh pemerintahan itu akhirnya jatuh di dalam dosa semua. Jadi antara binatang dengan binatang tidak bisa diatur, mereka saling makan, mereka saling membunuh satu sama lain, dan mereka kemudian dengan dikatakan bahwa sistem alam semesta itu akhirnya tidak sehat. Jadi ekologi dan ekologis dengan sistem simbiosis mutualisme itu sebenarnya masih dipelihara Tuhan di dalam anugerah umum. Tetapi kalau kita lihat baik-baik bahwa itu di dalam ujungnya adalah di dalam kepunahan. Binatang itu akan ke depan akan mengalami kepunahan dan kita semua juga sama. Jatuh dalam dosa, umur manusia juga akhirnya punah. Umur kita nggak akan bisa panjang. Tapi kalau di dalam Kristus, maka kita akan hidup selamanya. Tidak akan punah. Nah, setelah ini ya, jadi waktu
Tuhan memanggil Adam jatuh dalam dosa, Tuhan kemudian mengulangi itu kepada Nuh. Dan Nuh juga keturunan semua akhirnya jatuh dalam dosa. Tuhan kemudian mengambil Abraham dan memberikan dia bahwa kamu akan kujadikan menjadi satu keturunan yang akan menjadi suku bangsa besar dan bangsa-bangsa akan engkau berkati di dunia ini. Nah, di situ kita melihat ada janji tentang kerajaan Allah. Dan keturunanmu lah yang akan menjadi Mesias, akan menjadi raja, akan memimpin dunia ini di dalam kedamaian, raja damai, raja yang penuh dengan hati kedamaian, raja yang penuh dengan hati yang mengatur dan belas kasihan itu. Nah, itu di situ ya. Jadi mulai dari Adam, janji Mesias, keturunan, dan diberikan tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian. Diberikan negeri, kekayaan, kerajaan, hukum Taurat. Itu adalah hukum kerajaan Allah. Jadi kenapa tadi saya katakan Taurat itu berkaitan kerajaan Allah? Mengajarkan yang kekurangan mengajarkan dan yang taat itu menempati di tempat yang paling tinggi dalam kerajaan Allah. Saudara, ini berkaitan semua. Jadi istana juga diberikan oleh Tuhan kepada Daud dan juga Daud kemudian membangun rumah Allah, tapi dia tidak diperbolehkan Salomo yang membangun bait Allah karena Daud banyak berlumuran dosa. Dia tidak diperbolehkan Allah. Nah, setelah di situ kita melihat bahwa mulai dari Kejadian pasal 3 15, pasal 12 Abraham dipanggil pasal 4 13 15 dan seterusnya sampai kepada Yusuf. Saudara, kemudian dibuanglah Yusuf, kemudian dijual kepada orang-orang pedagang di Mesir gitu kan. Dan dia berada di sana untuk apa? Memelihara satu bangsa besar. Nah, perhatikan perkataan Yusuf. Waktu Yusuf memberitahukan ini, dia melihat visi dari bapaknya yang diberi oleh Tuhan bahwa bapaknya akan memberkati bangsa-bangsa dan akan diberikan satu kerajaan yang besar. Nah, Yusuf mengatakan, aku ini berada di sini, begitu banyak penderitaan yang aku lalui untuk memelihara satu bangsa yang besar. Jadi Yusuf dalam pikirannya adalah dia sedang mempersiapkan satu bangsa yang besar. Walaupun dari cerita itu dia tahu bahwa bangsa Israel akan mengalami perbudakan. Nah, setelah lewat perbudakan itu, bangsa Israel diuji oleh Tuhan, digembleng oleh Tuhan selama ratusan tahun penderitaan, dan disitulah mentalnya orang Israel itu kemudian digodok oleh Tuhan, ditempa dan diberikan karakter surgawi. Dan sampai hari ini kalau kita lihat, bangsa yang punya karakter keteguhan, keberanian, ketahanan, kepintaran. Wah, itu hanya satu bangsa, bangsa Israel. Dan tidak ada bangsa lain. Nggak akan bisa mengalahkan bangsa Israel. Karena Tuhan sendiri yang mendidik. Dan itu pun sisa-sisanya kita lihat sekarang, bahwa hampir seluruh dunia ini, hal-hal yang penting dikuasai oleh mereka. Teknologi, alat-alat perang, kemudian sandang pangan, pertanian, sudah banyak mereka menguasai itu. Ya, teknologi yang canggih sekali. Nah, kita lihat bahwa ada eksodus, ada keluaran. Jadi ada keluar dari perbudakan, pembuangan. Nah, ada dua masa gitu ya. Bangsa asal dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Dan dari pembuangan dia masuk ke tanah perjanjian yang kekal. Nah, Tuhan Yesus kemudian datang. Jadi ini kita lihat bahwa waktu kerajaan Allah dibukakan, bertobatlah, saudara, Yohanes Pembaptis membawa orang-orang yang di dalam padang gurun kegelapan dosa itu masuk ke dalam kerajaan Allah yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kerindangan, dan di situ Tuhan sediakan semuanya. Itu yang diinginkan oleh kehendak Allah kepada bangsa Israel. Nah, kita melihat bahwa istilah kerajaan kerajaan surga yang pertama kali kerajaan-kerajaan surga, setelah dalam Injil Matius, kerajaan Allah hanya dipakai 4 kali. Markus 14 kali. Banyak. Ya, karena ada alasannya. Dan Lukas lebih banyak. Ada 32 kali. Yohanes hanya 4 kali. Jadi Yohanes dengan Matius memakai kerajaan Allah itu ya sama 4 kali ya. Nah, kerajaan surga di dalam kitab Matius dipakai lebih dari 30 kali. Lebih dari 30 kali. Dan dalam Matius pasal 32, kerajaan Allah akan datang. Itu betul-betul melihat kepada perjalanan spiritual perbudakan dosa. Jadi kamu sekarang punya kerajaan, kamu punya istana, kamu punya bait suci, kamu punya Yerusalem. Tapi kamu di dalam perbudakan dosa,
kamu masuk dalam perbudakan spiritual. Secara fisik kamu tidak kekurangan, secara semua tidak kekurangan. Kamu diikat oleh dosa. Dan salah satu tanda diikat dosa adalah bangsa Romawi menguasai bangsa Israel. Maka bangsa Israel ingin dibebaskan dari perbudakan bangsa, bukan hanya Mesir ya, bangsa Romawi seperti di Mesir. Jadi mereka kepingin keluar dan mereka kepingin merdeka, kepingin bebas. Dan itu yang diinginkan oleh mereka yang konsepnya itu salah. Nah, saudara, dari tafsiran yang ada, kenapa Matius kok memakai kerajaan Allah? Kok memakai kerajaan surga? Tidak kerajaan Allah, Yahweh atau Kurios itu. Alasan pertama, yang tafsiran yang lama, tafsiran yang sudah berlaku adalah karena orang-orang yang menerima Injil Matius ini dikirimkan untuk orang-orang Israel. Jadi alasannya yang pertama adalah karena kata Yahweh, kata Allah itu sangat dihormati dan ditakuti oleh bangsa Israel, sehingga Injil kerajaan Allah diganti kerajaan surga. Nah, itu diterima. Alasan ini selama berpuluh-puluh tahun diterima. Dan yang alasan apa? Yang pertama, penerima berita dengan latar belakang Yahudi sehingga tidak memakai Allah, memakai surga. Kerajaan Allah menjadi kerajaan surga. Walaupun ada kerajaan Allah dipakai 4 kali kan. Nah, yang kedua, orang-orang Yahudi itu menghormati seluruh kehidupan yang betul-betul nama Allah, Tetragrammaton itu, sudah itu tidak boleh disebutkan dan dituliskan sembarangan. Ini yang kedua. Jadi dengan alasan ini, seluruh tafsiran yang ada, kerajaan surga menjadi kerajaan Allah, dan kerajaan Allah menjadi kerajaan surga, alasannya adalah penerimanya. Nah, kemudian seorang ahli biblika namanya Pennington, dalam bukunya tafsiran dia dalam bukunya Heaven and Earth in Gospel of Matthew. Nah, dia menyelidiki tentang pemakaian kata secara khusus dan dia dapat doktoral di sana ya. Dapatkan apa ya rahasia dan mengubah pandangan kita yang tradisi yang lama itu akhirnya kita memegang ini. Kenapa? Karena waktu dijelaskan betul, alasannya betul. Karena dia meneliti bagaimana kerajaan dan kata surga, dia selidiki kata surga penggunaan kata surga, apakah itu tunggal atau jamak, dan kemudian kata Allah, dan berlaku pada siapa kata Allah ini, dan dibandingkan semuanya gitu ya. Nah, yang pertama, Saudara, Pennington membongkar kelemahan pandangan tadi itu karena ditujukan pada orang Israel, bangsa Yahudi, maka kata Allah itu diganti surga. Nah, itu tidak beralasan. Kenapa? Karena kurang kuat alasannya. Padahal sudah diterima ini oleh setiap kita orang-orang yang baik berkhotbah, mengajar, baik di sekolah teologi dan semuanya diterima. Tetapi di sini pandangan ini kembali dibongkar. Dibongkar itu artinya apa? Diteliti ulang dan kemudian dihadirkan kembali. Nah, saudara kita lihat sekarang. Pennington ahli biblika ini menjelaskan kepada kita satu kata surga dalam Matius itu menunjukkan apa kata surga dalam Matius itu ya. Nah, kita lihat sekarang. Ya, kita lihat. Nah, kita lihat kata surga. Nah, saudara perhatikan. Surga atau Uranus dalam bentuk tunggal ya. Itu menunjuk kepada langit atau bumi dan langit secara fisik. Kalau ada langit dan bumi itu biasanya ada pasangan ya, langit dan bumi baru, langit dan bumi gitu kan. Nah, kalau dia berbentuk tunggal, itu menunjukkan betul-betul bumi yang diciptakan Allah, langit yang diciptakan Allah. Jadi bukan surga, bukan surga seperti kita kerajaan Allah itu bukan. Ya, saudara, ini yang secara fisikal alam semesta. Nah, sedangkan untuk jamak Uranos itu kan bentuk tunggal. Ya. Kalau Uranoi merujuk kepada kekuasaan Allah yang luas. Nah, menunjukkan pemerintahan Allah, menunjukkan kerajaan Allah. Jadi kerajaan surga dalam bentuk tunggal dan bentuk jamak, kata surga itu berpengaruh. Jadi kalau dipakai untuk Uranus biasa, itu fisikal alam semesta yang kita lihat, langit dan bumi yang kita lihat dengan mata kasat mata ini. Tapi kalau dalam bentuk tunggal, itu adalah wilayah spiritual, cakupan kekuatan wilayah, dominasi, kerajaan, kedaulatan Allah, pemerintahan Allah. Nah, itu istilah yang paling bagus, itu paling paling mewakili adalah pemerintahan. Di situ ada kedaulatan, ada wilayah, ada raja, ada rakyatnya dan semua. Jadi pemerintahan Allah. Jadi itu paling paling bagus itu ya. Jadi saya pakai kata pemerintah Allah. Di situ ada kekuasaan Allah, kedaulatan Allah yang tak terlihat.
Saudara, di sini kita melihat bahwa bentuk jamak dari uranos menjadi uranoi yang dipakai oleh Matius sungguh-sungguh memperlihatkan pada kita bagaimanakah Matius itu membedakan Allah dan surga bukan karena alasan, hanya alasan yang menerima itu orang Yahudi yang menurut tafsiran lama. Tetapi alasannya adalah dia membedakan penggunaan ini, saudara. Bentuk tunggal dan bentuk jamak. Jadi yang bentuk tunggal itu menyatakan kalimat-kalimat secara natural. Tapi yang bentuk jama itu menunjuk kepada pemerintahan Allah dan khususnya pemerintahan adalah kehendak rencana Allah dan menurut tata cara hidup yang dijalani sesuai dengan apa yang kita lihat sehari-hari kita. Jadi kehidupan menurut kehendak Allah dan menurut kehendak manusia. Nah, surah kita diberitahu ini loh kehendak Allah. Dahulukan kerajaan Allah. Nah, itu tentang bukan kerajaan surga yang langit surga yang seperti kita bukan, tapi itu adalah kerajaan tentang surga yang spiritual, kerajaan langit. Jadi surga itu heaven itu juga bisa arti langit ya. Nah, surah di sini menunjukkan bahwa langit yang fisik dengan surga langit yang rohani. Ya, saudara, ini ada bedanya. Nah, selama ini kita nggak tahu ya. Selama ini kita hanya menjalankan semua. Terus dampaknya apa dalam pandangan kita? Saudara, kita mengerti bahwa setiap kali perumpamaan kerajaan Allah dihadirkan itu menunjukkan Allah menguasai seluruh hati manusia. Allah menguasai seluruh pemerintahan. Nah, itu bentuknya jamaah. Kenapa jamaah? Dia menguasai seluruh kerajaan-kerajaan semua yang ada itu di bawah kendali Tuhan. Penguasanya, rajanya, sistemnya semua dikendalikan Tuhan. Baik yang jahat maupun yang ikut di dalam ketaatan firman Tuhan, baik yang di luar daripada hukum Taurat atau yang di dalam hukum Taurat, baik yang di luar sunat atau di dalam sunat, surah baik yang di dalam Kristus atau di luar Kristus, semua itu adalah dikuasai oleh Tuhan. Segala kuasa di bumi dan di surga, nah dia pakai dua kalimat itu. Surah menunjukkan apa? Satu kesatuan bahwa Kristuslah yang menguasai semua. Bukan hanya secara spiritual, juga secara fisikal itu semua akan dikuasai oleh Kristus. Ya di dalam Matius 28 itu. Di bumi dan di surga, segala kuasa, apapun kuasa, kuasa penguasa siapapun, pemerintah apapun, dan itu di bawah kendali dia. Nah, kita lihat sekarang Matius pasal 6 ya, sebagai contoh. Coba kita baca Matius pasal 6 ya. Matius pasal 6 ayat yang pertama ya. Perhatikan di sini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban keagamaanmu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, saudara perhatikan. Ada Bapa, ada surga. Ini menunjukkan bukan surga langit secara fisik alam semesta, tetapi menunjukkan tentang kuasa kerajaan Allah. Wilayah Allah, spiritual, dikendalikan oleh Allah. Jadi ini contohnya ada ayat semua itu ya. Ayat 19 dan 21. Coba kita lihat. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar setelah mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta yang di langit, di surga, bukan di langit-langit yang kita lihat, tapi di surga. Apa itu? Harta spiritual, karakter kita, hati kita, kerendahan hati kita, lemah lembut hati kita, sukacita hati kita, kesabaran hati kita, yang buah Roh Kudus itu kan. Nah, kita lihat, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Dan harta karakter Kristus yang dalam diri kita itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Dan dia tidak bisa menjadi karatan, tidak bisa dicuri, dan dia dilindungi oleh Tuhan. Dia kekal. Ya. Dan ini artinya di situ. Jadi kita bersyukur ya. Jadi kata surga dalam Matius itu menunjukkan apa, saudara? Jelas menunjukkan bahwa ada perbedaan secara natural, secara alam semesta, penggunaan secara biasa langit yang kita lihat dengan mata manusia, dan kalau itu berbentuk jamak menunjukkan kepada wilayah spiritual Tuhan yang berkaitan apalagi ada nama Bapa dengan surga, Bapa yang di surga. Saudara, itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang sedang dihadirkan oleh Injil Matius tentang kerajaan surga, saudara,
Dia menjelaskan apa? Ada perbedaan wilayah kerajaan surga dan kerajaan Allah itu. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kamu akan melihat seluruh kehidupanmu yang dibawa kontrol manusia dan yang dibawa kontrol Allah. Surga itu kerajaan surga. Jadi dibedakan. Surganya itu dibedakan ya. Dan kemudian kepada kerajaan Allah. Nah, kalau sudah kerajaan Allah, itu khusus menunjuk kepada wilayah sungguh-sungguh kerajaan yang bersifat spiritual. Jadi kerajaan surga ada dua, jamak dan tunggal. Nah, saudara kita mendapatkan ini kenapa? Karena kita bisa membandingkan. Jadi Matius sedang memberitakan bahwa ada perjalanan kehendak manusia di dalam kerajaan surga itu ada kehendak manusia dan ada yang anak-anak yang dikehendaki oleh Allah. Kamu jangan ikut apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tapi ikutlah apa yang dikatakan oleh Kristus, Mesias yang baru itu. Nah, saudara ini dua. Jadi ini surga yang salah dan ini surga yang benar. Ini kerajaan Allah secara fisik dan ini kerajaan Allah secara rohani. Dan kita akhirnya mendapatkan satu implikasi. Dan dalam kehidupan kita kesimpulannya apa? Jadi kita harus tahu, saya ini sedang menjalankan kerajaan saya sendiri atau saya menjalankan kerajaan Allah. Ya, Matius 6 ayat yang ke-33. Saudara di sini. Jadi setelah kita dapat gambaran yang besar dan juga yang lumayan menyeluruh gitu kan. Nah, kita membaca ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi kesimpulannya adalah di dalam kerajaan yang terlihat manusia, kerajaan surga itu, ada kerajaan surga yang dijalani manusia dan ada kerajaan surga yang dijalani oleh anak-anak kerajaan Allah. Siapa dia? Orang-orang yang mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan kehendak Allah, mendahulukan semua kepentingan mengutamakan kerajaan Allah. Dan orang-orang inilah yang disebut sebagai anak-anak kerajaan surga. Yang tidak, yang menurut manusia, menurut kehendak sendiri. Nah, sudah diberitahukan oleh Matius, kamu harus bertobat. Itu kuncinya di situ. Jadi kerajaan surga itu yang fisik, yang natural, yang duniawi masuk ke dalam kerajaan Allah yang spiritual. Surah itu diberi syarat apa? Bertobatlah, dikatakan, karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ini intinya. Jadi dalam setiap perjalanan hidup kita, apakah saya mendahulukan kerajaan Allah? Apakah saya mendahulukan bukan kepentingan saya mendahulukan waktu saya, pikiran saya berpikir untuk bagaimana memuliakan Tuhan. Saya bisa ngerjakan ini, apa ujungnya untuk memuliakan Tuhan? Dari segala sesuatu yang kita lakukan, apakah saya melakukan kehendak Allah? Nah, saudara, nanti kalau lebih dalam lagi, di dalam kesalahan kelemahan kita, termasuk di dalam dosa pun, Allah tidak meninggalkan kita. Allah memberikan hajaran, didikan, satu kekuatan, satu sukacita, waktu kita di dalam seiring dengan kehendak Allah, maka kita merasakan sukacita surgawi. Waktu kita tidak seiring dengan kehendak Allah, kita merasakan duka cita surgawi, duka cita kerajaan Allah. Karena, aduh, saya tidak taat pada Tuhan. Saya jatuh lagi, saya jatuh lagi, saya jatuh lagi. Nah, saudara, itu kerajaan surga yang secara duniawi. Dan kita masuk dalam surgawi. Kenapa? Karena saya punya hati yang percaya. Dan inilah pergumulan dari seluruh hidup bangsa Israel dan hidup orang percaya. Yang dituliskan oleh Matius, dia ingin memperlihatkan ini loh, kerajaan surga itu ada dua hal, dan kerajaan Allah itu adalah di atas segalanya. Terus apa yang kita dahulukan? Dahulukan kerajaan Allah. Dan ini kuncinya. Seek ye first the kingdom of God. Dan baru semua akan dibukakan oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur, kita masuk dalam doa. Ya, mari kita berdoa.